Kita ngomongin Pep dengan City-nya di weekend ini dia akan ketemu satu musuh bebuyutannya walaupun secara tim udah nggak bebuyutan karena ayam sayur ini udah compang-camping, nggak di Liga, nggak juga di kemarin Piala FA. Tapi katanya kalau ketemu gosip nih sekarang nih. kalau ketemu tim atau musuh buyutannya, Mourinho biasanya menghadapi ini dengan special treatment dan dia biasanya katanya bisa memberikan kejutan lah menghadapi tim-tim yang memang lagi berjaya gitu, termasuk Pep Guardiola. Akan seperti apa kira-kira nanti? Bentar, sebelum lo jawab, gue mau nanya sedikit aja. Ya, ini pasti mau nanya, gue udah tahu nih. Apa? Enggak, ya. Lu tuh sebenarnya fans siapa? City apa Spurs? Enggak. Apa bang? Gue mau nanya. Ya. Akhir musim, pertandingan terakhir di akhir musim. City butuh poin untuk juara. Spurs butuh poin untuk masuk 4 besar. Lo dukung siapa? Dukung City bang. Mendingan bayar tiket ke New York kan? Enggak, City ya? gua harus realistis. Ya. Tiket ke New Yorknya Justin kan 25 juta bang. Ya, 25 juta PP lah ya. Aman udah, orang rumah udah aman ya? Udah aman bang, gitu. Masalahnya bang, 25 juta itu kalau gua kaliin berapa tahun City nyelamatin gua zaman di Inggris dengan ngasih gaji, alhamdulillah gua masih harus inilah bang, respect lah. Gitu. Nah, ini gue respect sama lo. Ya. Gue respect sama lo. Kan dulu gua susah bang di sono, jadi ya jangan lah. Nggak ada orang susah sekolah sampai sono. Ya itu nggak ada yang percaya. Nggak ada yang Nggak percaya. Orang susah sekolah di Inggris tuh nggak ada yang percaya. Ini nggak ya Allah. Wah, tadi balik ke pertanyaan. Lo kalau ngelihat sekarang Mourinho bisa nggak berbuat sesuatu di saat sekarang carut marutnya membuat kejutan menghadapi Pep Guardiola? Ya kalau pertemuan antara Mo sama Pep ini kan selalu panas gitu, dan Mo ini kan punya dendam pribadi ya sama Guardiola, dengki lah nih orang gitu kan. Dalam artian dia selalu diberikan kredit terhadap Pep Guardiola ini karena main lebih cantik, dan sebaliknya Mo ini kan kebalikan gitu, sehingga ketika di frame di media dia terlihat seakan seperti villain, seperti penjahat gitu. Nah, makanya pertama yang harus kita saksikan bersama-sama adalah nanti ini press conference-nya nih Ji. Main gamesnya di situ. Main gamesnya itu yang pertama tuh, dia mau ngomong apa? Nih gue menunggu-nunggu nih yang pertama. Terus yang kedua, gue yakin 100% akan ada taktik yang ditweak oleh Mourinho di pertandingan melawan City nanti. Kenapa? Salah satunya pertama dia udah nyentil duluan kan Eric Dyer, gitu kan? Diistirahatin sama dia kemarin. Iya, di parkir, terus ini juga bang, dikritik juga di media. Oh, dia lagi kehilangan kepercayaan diri, gitu kan? Ini kan bukan yang pertama kali, dia juga pernah ditarik di pertengahan babak waktu itu, masih setengah babak udah diganti gitu. Jadi ini kan dia pemain andalannya nih Eric Dyer. Jadi gue pengen tahu ini menurut gue pasti dimainkan, tapi ada posisinya di mana? Iya itu Eric Dyer ini mungkin akan menjadi yang akan dirubah. Terus yang kedua, gue ngelihatnya selain dari salah satu Ndombele atau Moussa Sissoko ini yang mungkin akan ada yang dirotasi gitu Ji, karena kan dia harus menang di lini tengah ya. Moussa Sissoko kan udah physical presence gitu. Sementara itu agak rapuh dia Højbjerg doang. Jadi ini menurut gue antara Dyer, Moussa Sissoko dan Højbjerg ini akan memainkan peran yang vital nih menurut gue nanti ketika melawan City. Dan kalau ngelihat track recordnya, gua nggak berani menjagokan City karena kalau mau main beneran parkir bus dan 1-2 peluang lagi di hari baiknya, ada kemungkinan Spurs menang. Gimana Binar melihat Mourinho yang mengandalkan timnya dengan defense, tapi kemarin berkali-kali justru defense-nya mengecewakan dia, nggak cuma back-nya, bahkan sampai kiper-kipernya. Apakah memang udah taktik parkir busnya dia juga udah usang gitu? Kalau gue gak ngelihat Tottenham parkir bis sih di musim ini, nggak tahu kenapa. Gue gak ngelihat karena mereka tetap berupaya untuk menyerang. Mereka coba untuk cetak gol. Karena kalau mereka hanya bermain bertahan, bagaimana Kane bisa banyak cetak gol, bagaimana Son bisa banyak cetak gol, mereka sebetulnya ada create chances game per game. Jadi gue lihat Mourinho ini sedikit aja berubah, mungkin 10-20%. Harus juga mengandalkan serangan karena materi pemain Tottenham ya naluri menyerangnya para pemainnya lumayan bagus. Dia harus main sedikit menyerang. Kalau enggak Son, Ndombele gimana bisa berkembang? Lo Celso, Lamela, Moura, iya kan? Belum lagi Gareth Bale, favorit dia kan? Nah, dia aja sekarang nggak bisa masuk di sini kan? Si Sama kayak Weston McKennie favorit gua bang. Bukan selalu bela kan Gareth Bale. Iya. Tapi kita udah selesai. Tapi McKennie gua nggak dikredit nih, Bale-nya doang nih. Kalau McKennie bener nggak dikasih kredit. McKennie reguler aja belum. Bagus nggak bang McKennie? Gua serius nih nanya bang. McKennie reguler aja belum. Reguler aja belum gimana lu? Wah ngadi-ngadi. Gimana, bagus nggak bang? Menurut gua McKennie lumayan. Nah, adalah seenggaknya masuk barang tuh ya, makasih bang. Lumayan, gua nggak bilang bagus. Kalau gitu gua juga ikhlas kan, ya Bel lagi jelek nih bang. Itu kan gua ikhlas gitu bang. Gua kan ngomong selalu jujur. Oh iya.
Jadi ya memang menurut gua Mourinho juga di game lawan City, menurut gua sih dia kalau parkir bis juga gak ada manfaatnya karena mereka sudah kalah berapa game terakhir. Ya, Dia perlu menang. Kalau bisa dia buat kejutan, bertahan tetap, tapi counternya akan cepat. Kalau bisa dia terus counter setiap kali dapat bola. Kalau yang namanya parkir bis, seperti yang dia lawan Barcelona tuh, yang Inter dulu. nah, kan bener-bener tuh di belakang. Ayo kita tahan nih, karena itu kan menyelamatkan agregat. Ya. Kalau parkir bis ini artinya bertahan total. West Brom, nah itu waktu lawan Liverpool, tuh betul-betul bertahan. Udah kita coba cetak gol secara oportunis saja. Dapat peluang setengah matang, tahu-tahu bisa gol. Tapi kalau Tottenham mau main parkir bis, sayang juga. Ada Kane, ada Son mau ngapain? Menurut gua dia bisa aja nanti nyerang di City, justru bisa di luar perkiraan Guardiola kalau diserang. Iya dong, Diaz belum tentu main kan, Ruben Diaz. Betul. Terus siapa lagi? Rodri lagi cedera juga. Nih sama nih seperti fansnya Bang Fuad nih, Muh Alafat berharap ada kejutan dari Spurs. Dari Leonardo Gunawan, Pep menang lagi lawan Mom, #Mourinho stay alias Coach Justin dapat tiket ke New York gitu. Udah gua bacain Bang fans lu Bang. Enggak lah. Kalau gue sih ngelihat kan kenapa dulu gue bilang City berat masuk 4 besar karena sampai putaran pertama mereka kalah sama Spurs 2-0. Ya, itu November. Kemudian dihantam sama Leicester 5-2 kalau nggak salah. Gue pikir itu udah di titik nadirnya Pep. Karena di setengah baru 10% musim berjalan gitu ya, lu di urutan 11 apa 12 gitu kan. Dan gue nggak nyangka ternyata dia masih punya mojo. MU juga dibantai loh Bang. Iya. Tottenham 1-6. Itu dia nggak, ini aku nggak cerita. Bukan, Spurs. maksudnya ya kalau kita bandingin tim sekota, MU juga sempat berada di papan bawah. Dan dia kan sempat naik gitu kan. Jadi ternyata yang gua apresiasi sekarang dari City adalah gimana Pep bisa menemukan solusi memainkan Stone sama dia sampai segitu bagusnya. Banyak loh yang bilang Stone udah habis. Mungkin kayaknya bahkan mau dibeli Arsenal sempet kan tahun lalu isinya kan. Gue suka sama Stone. Sekarang dari dia main di Everton, ini salah satu goal playing defender. Dan selepas lawan Leicester ternyata pemainnya di luar memang adalah beberapa, kalau gue bilang faktor luck juga sih dia. Kayak lawan Liverpool mereka nggak kalah, yang putaran pertama yang De Bruyne nggak gol penalti itu lawan Chelsea siapa ya? Lawan Liverpool ya. Jadi menurut gue yang sekarang gue kasih kredit ke Guardiola adalah gimana dia bisa bikin lini pertahanan yang sangat kuat. Nah, bisa jadi lawan Spurs nanti akan jadi boring game. Kalau Mourinho pakai pendekatan yang biasa dia bikin, benar-benar dia taruh Dyer, Højbjerg sama Sissoko tukang pukul 3-3 di tengah, berat sama City nih. Ya, gue ngelihatnya justru apalagi nanti Fernandinho masih belum main kan? Fernandinho cedera. Nah, jadi menurut gue yang bakal ditweak mungkin yang titik lemahnya ini dari sisinya City. Nggak ada formasinya ya? Ini kan Zinchenko di kiri bahaya nih Bang, gitu kan. Nah, sementara Diaz ini demam terakhir ketika lawan FA. Gue nggak tahu dia bakal sembuh tepat waktu atau enggak. Tapi kalau misalnya sembuh tepat waktu, menurut gue Stones, Ruben Dias dan back kirinya kan diisi sama Laporte menurut gua justru. Terlalu berani kalau gua bilang itu. Jadi Laporte kenapa Bang? Karena menurut gua ini akan fluid nanti dari 4-3-3 ketika megang bola bisa bisa 3-5-2, 3-4-3 gitu. Dan bisa menyisir dalam artian posisi yang cukup rapuh yang diisi oleh Zinchenko kan. Kalau kita lihat kemarin gol penalti Zinchenko bagus kok main. Gua rasa berapa pertandingan terakhir gua tonton. Iya, tapi dalam sisi defensif kan dia nggak sebagus itu Bang, dalam artian ketika ada pemain. Tapi kan lu kebobolan 1 lu bikin 3 gol kan lu menang. You still win the game. Ya, tapi kan itu kalau bisa cetak 3 gol. Kalau nggak bisa, itu namanya mimpi tuh. Semua orang juga mau ya, gitu. tapi kan idealnya lebih bagus clean sheet kan. Ya, gitu. ini kan kayak Everton Tottenham. Akhirnya mencetak lebih banyak gol kan Everton. You still win the game. Dan maksud gua ini pernah diturunin nama Pep kalau nggak salah 3 pertandingan yang sebelumnya deh. Jadi emang dia pakai Laporte di kiri betul. ya, terus Ruben Dias sama Stones Cuma kan gitu. itu lawannya si ini kan Burnley apa siapa ya, gue lupa. Iya, tapi maksudnya kan? pernah dicoba sama dia. Nah, ketika menurut gua nanti Walker kan kunciannya Walker ya, itu dipakai itu atau enggak, Walker fit atau enggak. Ketika Walker fit menurut gua bisa dicoba karena Cancelo bisa di kiri gitu, Walker di kanan gitu. Cuma kalau gue bilang dia taruh Laporte di kiri agak risky karena ya itu tadi, ini Spurs yang di kanan dia nanti bisa taruh, dia overload pemain di kanan bisa loh ini. Mourinho punya loh peluang. Bergwijn. Iya, Bergwijn dia bisa taruh. Ya, Lamela. Mungkin dia bisa taruh Moura di kanan gitu loh. Moura memang di kanan. Iya kan, Moura kan memang di kanan gitu loh. Maksud gue bisa begitu tuh untuk mengintimidasi sisi kiri lo. Kalau lu lu mainin Laporte, menurut gue agak riskan di kirinya. Oke, langsung aja prediksi kira-kira siapa yang menang? Atau mau pakai skor juga boleh? Bapak Hanif lah dulu. Bapak Hanif dulu lah sebagai yang diselamatkan sama City ya. Imbang. Kalau main Enggak lah, maksud gua ini pasti Mourinho come up with plan, nggak mungkin gitu.
Oke, Biner. Kalau gue menang, gue belum tahu kira-kira siapa. Gue masih tunggu inilah line up seperti apa. Tapi perkiraan gue saat ini City clean sheet. City clean sheet. Clean sheet. Oke. Karena Meskipun kalau Harry Kane main, Bang. iya gak masalah. Harry Kane cuma satu pemain kan. City ada berapa? 2 kan di belakang. Tapi duet Kane sama Son bahaya loh, Bang. Maksudnya gini, Bang. Tunggu dulu, belum selesai. Maksud gue, Guardiola juga di ini game gak akan keluar seperti biasanya. Iya, lebih Dia tahu ini dia hadapin, oke, mungkin timnya ini lebih smart kan. timnya ini lagi menurun ya. Tapi pelatihnya ini bahaya. Pelatihnya, iya. Jadi dia juga akan berhati-hati. Dia gak akan keluar mungkin seperti lawan Liverpool, ayo kita serang nih, kita tekan. Tapi Liverpool karena Tapi Liverpool juga babak pertama kemarin City kan ditekan sama Liverpool. ditekan, artinya kan 2 peluang artinya kan gol. Liverpool juga kan karena di belakang nih ada masalah. Iya. Tapi kalau Spurs ini kan komplit. Menurut gua Guardiola juga akan berhati-hati. Kalaupun City menang tipis ini, Satu dia lagi. bisa menang tipis, tapi menurut gua dia bisa clean sheet. Asal Loris Kiper dia bagus. Ya, poin gue gini, Iya. Bang. Ketika Harry Kane lagi diparkir karena cedera, ini kan Sekarang udah main dia. Ya, kelihatan banget kesulitan kan untuk kalah 3 kali beruntun Iya. tuh. Begitu Harry Kane masuk melawan West Brom, itu permainan Spurs berubah. Jadi ada Betul. lebih solusi. Jadi Benar. menurut gua Harry Kane ya bahaya. Gua nggak ngelihat City bisa clean sheet sih kalau gua. Ya, kita lihat aja nanti gua feeling clean sheet dia. Feeling gue seri. Karena Liverpool aja cetak golnya apa? Penalti. Iya. Dia gak bisa open play.